Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan kali ini saya nak coba membincangkan integrasi antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah. Secara lebih spesifik kita akan memperbincangkan tentang siklus pergantian malam dengan siang daripada perspektif sains dan tafsir Al-Quran. Sebelum saya nak sampaikan materi, saya nak coba tanya terhadap kawan-kawan sekalian, adakah kawan-kawan merasakan satu reaksi badan yang berbeza antara ketika waktu malam dengan waktu siang? Saya rasa Ustaz, pada waktu siang badan saya sangat bertenaga, dan akan tetapi apabila tiba waktu malam saya rasa letih, lesu dan kurang bertenaga. Oh, paham. Jadi yang lain pun merasa sama macam itu? Ya. Oke. Lah, kira-kira kenapa ketika kita di waktu siang itu merasa kuat, akhirnya bisa untuk melakukan satu aktivitas secara aktif, tapi sebaliknya ketika waktu malam kita cenderung atau dominan lemas, letih, akhirnya yang paling enak ya tidur kan? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Dalam sudut pandang ilmu sains, kronobiologi itu adalah satu kajian tentang sistem biologi tubuh daripada manusia berdasarkan waktu atau berdasarkan masa. Di dalam kajian ilmu tersebut dinyatakan bahwa penurunan intensitas cahaya dari yang awalnya siang terang benderang lalu malam menjadi gelap, ini memicu satu anggota yang ada di dalam otak. Anggota itu disebut sebagai kelenjar pineal. Apa itu kelenjar pineal? Kelenjar pineal adalah satu kelenjar yang ada di dalam otak manusia yang fungsinya adalah untuk memproduksi hormon melatonin. Apalagi ini hormon melatonin kan? Hormon melatonin itu satu hormon yang menjadi pengingat atau alarm agar manusia itu menjadi mengantuk. Jadi ketika manusia atau seseorang itu mengantuk, itu karena terproduksinya hormon melatonin lewat kelenjar pineal disebabkan turunnya intensitas cahaya. Maka kita lihat kadang banyak kan orang yang kemudian ketika ada lampu yang bercahaya dia sulit tidur. Tapi ketika lampu itu dimatikan, dia merasa gelap, dia akan mudah untuk tidur. Mungkin lebih jelasnya akan saya pertontonkan satu video terkait penjelasan itu, singkat saja. Kelenjar pineal merembeskan melatonin apabila gelap. Hormon ini memberitahu badan kita sudah tiba masanya untuk tidur. Jadi seperti itu. Jadi ketika intensitas cahaya ini turun seiring gelapnya waktu malam, itu memicu yang namanya kelenjar pineal untuk memproduksi hormon melatonin yang kemudian menyebabkan rasa kantuk. Nah itulah kurang lebih kalau dalam sudut pandang ilmu sains. Kemudian di dalam kajian ilmu kronobiologi pula ini dinyatakan bahwa secara alami, secara semula jadi, kalau bahasa sini kan, manusia itu didesain, direka memang untuk beraktivitas aktif di siang hari dan beristirahat atau berehat di malam hari. Kenapa? Karena dari pola hidup manusia itu dalam kajian ini akhirnya membentuk satu ritme yang disebut dengan ritme sirkadian. Apa itu ritme sirkadian? Ritme sirkadian adalah jam biologi internal dalam tubuh manusia yang mengatur kapan dia harus terjaga, kapan dia harus tidur, mengatur suhu tubuh, juga metabolisme tubuh-tubuh yang lain.
itu ritme sirkadian. Sehingga pada umumnya ritme pola hidup daripada manusia, dia akan dominan terjaga di waktu pagi sampai siang dan berehat di waktu malam. Lah, yang menjadi beresiko atau bahaya adalah ketika ritme ini terbalik. Karena misal tuntutan tugas, baik tugas assignment, baik assignment akademik maupun assignment karena kerja, atau mungkin karena hiburan digital tanpa had. Dia seringkali scrolling, kalau nak tidur akhirnya tak boleh tidur. Ini kalau kemudian sampai membalik pola hidupnya sehingga dia seringkali berjaga di waktu malam dan tidur di waktu pagi, ini akan beresiko. Resikonya apa? Salah satunya adalah insomnia. Pernah antum-antum merasakan insomnia? Apa itu insomnia? Sukar untuk tidur di waktu malam. Sukar untuk tidur di waktu malam itu salah satu resiko atau akibat daripada ketika ritme sirkadian ini dia terganggu. Akhirnya membentuk satu pola, ketika malam sulit untuk tidur, ketika pagi badannya merasa lemas. Bahkan lebih parahnya, tidak hanya insomnia, ini juga bisa kalau dilakukan secara terus-menerus bisa melahirkan satu penyakit kronis seperti diabetes, bahkan naudzubillah bisa serangan jantung. Baru-baru ini saja kemarin saya buka TikTok, itu salah satu FYP-nya adalah berita ada salah satu anak muda yang meninggal di umur 21 tahun karena serangan jantung yang disebabkan dia dari kecil begadang secara terus-menerus, tidak pernah tidur di waktu malam. Jadi memang bahaya sekali. Nah, inilah sisi ayat kauniyahnya atau pendekatan sains. Lalu kalau kita tarik dalam ayat kauniyahnya, bagaimana Al-Quran membicarakan hal ini? Maka fenomena biologis bagaimana ritme sirkadian ini sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Allah di banyak ayat di dalam Al-Quran. Antara lain di dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal laila libasau wa ja'alnan nahara ma'asya." Dan aku jadikan malam sebagai pakaian atau pelindung, dan aku jadikan siang sebagai tempat penghidupan. Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu mufassir terkemuka di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, di dalam satu kitab tafsirnya berjudul Tafsir Al-Misbah, kalau pernah dengar. Tafsir itu bervolumekan 15 jilid. Beliau menyatakan ketika menafsirkan ayat ini bahwa disebutnya lail atau waktu malam sebagai pakaian ini bukan tanpa alasan. Jadi beliau menyatakan karena memang antara waktu malam dengan pakaian itu dia sama-sama menutupi. Waktu malam menutupi apa? Menutupi alam semesta dengan gelapnya. Sebagaimana pakaian menutupi badan. Nah, akhirnya di sini disebut al-lail sebagai libas. Karena apa? Karena sama-sama menutupi. Sehingga karena karakteristik dari malam itu menutup, akhirnya gelap, dia sangat sesuai sekali untuk berehat. Berbeza ketika waktu siang, dia cahayanya terang benderang, akhirnya lebih sesuai ketika digunakan untuk beraktivitas secara optimal. Apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ini bukanlah satu hal yang ia buat-buat sendiri, bukan, melainkan juga merujuk pada tafsir-tafsir sebelumnya. Antara lain di abad 5 Hijriah di Andalusia Spanyol ada salah satu tokoh tafsir namanya Makki bin Abi Thalib. Di dalam kitabnya Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah, satu kitab tafsir, beliau menafsirkan waja'alnal libasa ay ghisa'an yataghassakum sawaduhu wa yughattikum
dzulumatuhu kama yughati ats-tsaub labisahu. Bahwa memang libas itu diartikan sebagai selimut. Jadi malam disebut libas, maksudnya malam itu menutup dengan kegelapannya terhadap alam semesta sebagaimana pakaian menutup si pemakainya. Nah, begitulah. Dan sebenarnya masih banyak sekali kan ayat yang menerangkan tentang fenomena malam dengan siang. Boleh disebutkan mungkin selain ayat ini tentang sirkulasi pergantian waktu malam atau waktu siang, kalau ada antum ingat, selain yang ada di dalam surat An-Naba. Mungkin inna fi ikhtilafil laili wan nahari ila akhirih, itu di Al-Baqarah ada. Seringlah kadang fenomena ini di dalam Al-Qur'an disebut sebagai bagian dari rahmat Allah atau kasih sayang Tuhan. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas misalnya dikatakan wa mir rahmatihi ja'alal laila wan nahara litaskunu fihi walitabtahu min fadli. Kadang juga disebut sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti dalam Ar-Rum misalnya wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Jadi baik dari sudut pandang sains, kronobiologis maupun ayat-ayat saintis, sirkulasi atau pergantian malam menjadi siang ini bukanlah satu fenomena yang berjalan begitu saja tanpa satu tujuan apapun, tanpa satu hikmah, bukan. Melainkan itu satu sistem yang dirancang oleh Tuhan guna keseimbangan hidup manusia, di mana manusia diciptakan malam untuk dia berehat dan diciptakan siang untuk dia mencari penghidupan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari sini boleh antum-antum menyampaikan satu refleksi terhadap fenomena pergantian siang malam yang kemudian membentuk pola hidup manusia. Insyaallah Ustaz. Ya. Sila. Saya untuk sampaikan satu refleksi. Ya. Menerusi penerangan yang saya sampaikan tadi. Apa yang saya dapat simpulkan adalah antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia ialah kesihatan yang baik. Kesihatan yang baik, betul. Jadi, dengan menjaga waktu tidur merupakan salah satu cara atau tanda kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Betul. Jadi itu sahaja refleksi pada saya. Mungkin kawan-kawan ada refleksi lain. Oke. Sila, terima kasih Ustaz Hanif, Ustaz-Ustaz yang lain. Bagi saya pula, saya mendapati bahawa kalau seseorang ni apabila ritma circadian dia terganggu, betul, maka semua perkara dalam badan mereka akan menjadi kacau. Oh, betul. Jadi apabila perkara ini kacau, dia akan membawa kepada implikasi-implikasi. Oh, betul. Betul lah. Dari hal-hal kecil menjadi penyakit-penyakit yang lebih besar ya. Sila Ustaz, terima kasih. Jadi untuk sesi refleksi ini pada hari ini saya dapat satu ilmu baru, iaitu berkenaan dengan kajian kronobiologi ya. Yang di mana apabila kelenjar, ada satu kelenjar di dalam otak tu, dia akan merembeskan hormon yang akan membuatkan manusia rasa mengantuk dan untuk tidur di waktu malam. Betul. Jadi itu adalah perkara yang saya rasa baru bagi saya pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya karena telah mau berpartisipasi di dalam kesempatan kali ini. Saya memohon maaf ya karena bila ada salah-salah kata, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.